menguji ini menguji dalam satu ruangan ini sudah siap kawan-kawan yang mau ikut ujian. Jadi nanti kalau Bapak langsung mahasiswa mempresentasikan masing-masing, nanti baru ditanya. Atau misalnya kalau sudah Bapak nanti bisa bagaimana mekanismenya, atau satu-satu Bapak presentasi kemudian tanya, atau semuanya presentasi dulu baru nanti sekalian ditanya. Gimana Pak? Nanti saya serahkan semuanya ke Bapak ya Pak. Ya, satu-satu aja. Baik. Silakan untuk pertama yang presentasi itu Anissa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ada bahan paparannya? Langsung aja ya Pak ya? Ya. Atau mau bareng-bareng? Ini udah bareng Pak. Tadi sama Bu Hartini gimana? Bareng-bareng? Iya Pak. Oke, satu-satu aja dulu. Ini siapa ini? Saya Pak Anissa Rahman Pak. Oke, silakan Anissa. Jadi yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama, pendidikan mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, salah satunya dalam pengembangan potensi diri, kecerdasan manusia, interaksi dengan lingkungan dan masyarakat, agar di kemudian hari dapat memainkan peran hidup secara tepat. Yang kedua, problematika yang terjadi yakni semakin berkembangnya zaman yang mempermudah segala hal yang memiliki dampak baik dan buruk, seperti munculnya kenakalan di kalangan remaja. Dan yang ketiga, dalam lingkup pendidikan peserta didik masih ada yang melakukan tindakan bullying atau kurangnya rasa hormat. Selanjutnya, fokus dan tujuan masalah, yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh pembelajaran akidah akhlak, dan yang kedua hambatan dalam penerapan pembelajaran, dan yang ketiga bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan tersebut. Dan yang keduanya ada landasan teori. Yang pertama pengertian pembelajaran akidah akhlak, yaitu yang pertama, di mana sebuah pembelajaran ini merupakan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari diri individu maupun faktor eksternal yang datang dari ruang lingkup individu. Dan yang kedua, secara substansi, mata pelajaran akidah akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan akhlakul karimah sejak dini oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangkaian mengantisipasi dampak negatif era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Dan yang ketiga, bahwa pembelajaran akidah akhlak merupakan suatu sarana pendidikan agama Islam yang di dalamnya terdapat bimbingan dari para pendidik atau guru agama agar mereka mampu memahami, menghayati, dan meyakini kebenaran ajaran agama Islam. Dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun yang lebih penting, mereka dapat terbiasa melakukan perbuatan
dari hati nurani yang ikhlas dan spontan tanpa harus menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pengertian akidah akhlak. Akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan pembelajaran peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta menggunakan pengalaman. Yang ketiga, perilaku peserta didik. Perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas atau sembarangan respon baik itu reaksi, tanggapan, jawaban, atau itu balasan yang dilakukan oleh suatu organisme. Secara khusus, pengertian perilaku adalah bagian dari suatu kesatuan pola reaksi. Dan yang ketiga itu metode penelitian. Metode penelitian itu terbagi dari 6 teknik. Yang pertama itu subjek dan objek penelitian. Yaitu subjek dan objek penelitian. Yang pertama itu subjek penelitian. Dalam penelitian ini ada yang menjadi subjek penelitian adalah penulis sendiri sebagai peserta didik pada program studi pendidikan agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang sedang menyelesaikan. Dan yang kedua, populasi dan sampel. Sebelumnya itu ada objek penelitian, yaitu dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah materi ajar akidah akhlak terdapat perilaku peserta didik kelas 7B di Madrasah Sanawiyah Persis 69 Matraman. Dan yang ketiga, metode penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian berupa pengumpulan data untuk mengakses hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Lalu yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek peneliti dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang ketiga, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan yaitu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tersebut, yaitu meliputi observasi dan angket. Dan yang keempat, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data itu memiliki konsep variabel, yaitu batasan masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga data akan memudahkan dalam mengoperasinya di lapangan. Dan yang kelima itu operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu upaya yang menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian dengan suatu bentuk yang nyata atau spesifik yang perlu dijelaskan dalam penelitiannya. Dan yang keenam, teknik analisis data. Nah, yang terakhir ini, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang baru untuk umum atau generalisasi. Baik, itu hasil presentasi saya, Pak. Jika ada kekurangan mohon ditambahkan. Terima kasih, Pak. Nah, nanti kalau perbaikan
skripsimu atau proposalmu bersama dosen pembimbing ya. Ya Pak. Baik, saya hanya mau menguji atau menanyakan terkait penguasaanmu terhadap proposal skripsimu ini. Baik. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah apa yang mendorong kamu meneliti tema itu? Judulmu apa tadi? Judul saya itu pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap perilaku pendidik kelas 7B di MTS. Persis nama pertama. Baik. Pengaruh, tapi model metode penelitiannya kuantitatif deskriptif kuantitatif. Iya, kuantitatif Pak. Iya, kamu Ya. menilai pengaruh tapi dengan metode deskriptif kuantitatif. Sudah tepatkah itu? Belum sih Pak. Belum. Tahu dari mana belum? Dari Oke, kita berangkat dulu dari awal ya. Ini tadi baru dari judul. Baik. Mengapa kamu tertarik meneliti ini? Fenomena apa yang sebetulnya kamu sedang angkat, Anis? alasan saya tertarik sama judul ini Pak. Ya, Anissa. Yang pertama tuh karena saya tuh menganggap masih adanya permasalahan yang belum terjawab di penelitian ini, seperti banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang gitu Pak, gitu di kalangan peserta didik ini gitu. Walaupun mereka tuh sudah mempelajari mata pelajaran akidah akhlak ini di sekolah dan sudah mendapatkan nilai bagus, namun belum belum mendapatkan Pak gitu. Itu Pak. Kamu melihat di MTS itu nilainya bagus tapi akhlaknya tidak bagus gitu ya? Iya Pak. Tahu dari mana akhlaknya nggak bagus? Tanya, Ada kasus-kasus tertentu? Iya, ada kasus-kasus Apa tertentu kasusnya? Pak. Jadi seperti ketika saya mengajar saya mengajar akidah akhlak ini di MTS ini, tapi contohnya aja untuk kalau untuk anak siswanya itu seperti bertegur atau apa, di situ tidak kalau untuk berbicara pun di situ masih kayak ada mengeluarkan kata-kata kasar ke gurunya, masih ada gitu. Walaupun saya pepel di situ, mereka masih tetap mengeluarkan kata-kata itu gitu, tidak ada penghormatan atau apa gitu. Kalian di fakultas juga begitu? Gimana dong? Begitu nggak di fakultas? Tidak Pak, tidak. Tapi di situ tuh seperti itu Pak, kurangnya gitu akhlaknya itu gitu. Kalau misalkan berbicara dengan guru, iya nih kadang masih kayak meninggi atau apalah gitu ceritanya Pak. Harus diangkat itu. Udah diangkat belum di dalam latar belakang? Gimana Pak? Sudah diangkat belum dari di bagian latar belakang fenomena itu? Di latar belakang? Ya, misalnya ada membawa senjata tajam atau bolos atau ada kasus-kasus berkelahi gitu ya? Ya, ada Pak, di latar belakang ada Pak. Yang poin ketiga, yang poin ketiga itu dalam lingkungan pendidikan, peserta didik masih ada yang melakukan tindakan bullying dan kurangnya rasa hormat. Walaupun saya guru PL di situ ya Pak, bukan ke guru PL aja gitu, bahkan masih ada di guru bidang studinya dia masih kayak kurang hormat gitu, lalu kata-katanya itu kadang masih suka diceplosin gitu. Bahkan dia bersama temannya tersebut
yang masih di depan gurunya tuh masih menyampaikan kata-kata itu Pak gitu. Ya. Baik, tapi di bagian latar belakang ini jangan dibuat hasil wawancara seperti ini ya, Nisa. Oh iya Pak. Modelnya tidak seperti ini, tapi angkatlah fenomena apa yang apa namanya yang menjadi latar belakang, kemudian kamu tertarik untuk meneliti hal tersebut. Biasanya fenomena itu persoalan itu kan gap antara dasain dan dasolen, antara yang ideal dengan kenyataan. Oke, dan jangan dibuat poin per poin ini, tapi silakan nanti konsultasi dengan pembimbing 1 dan 2-nya ya. Oh Juga perhatikan masalah ini kekeliruan di dalam mengetik ya, kapital, iya Pak. spasinya gitu ya. Iya, Itu Pak. ejaannya diperhatikan itu. Oke, baik. Rumusan masalahnya apa jadinya? Rumusan masalah itu ya itu Pak yang 3 tadi, bagaimana pengaruh pembelajaran akidah akhlak, dan yang kedua hambatan dalam penerapan pembelajaran, dan yang ketiga itu bagaimana upaya guru untuk mengatasi hambatan tersebut. Berarti kamu menduga bahwa pembelajaran akidah akhlaknya si guru ini belum berhasil ya? Iya Pak. Oh, kamu mengkritik guru itu dong ya? Iya. Ini kritikan buat guru itu ya? Iya Pak. Mau dia ngasih data? Apa Pak? Mau beliau memberikan data itu? Ini kritikan betul. Tahu itu. Pak. Hah? Tahu Pak. Mau dia berkenan. Mau Mau. memberikan datanya. Baik. Rumusan masalah kalau ada 3, maka tujuan penelitiannya juga 3, gitu ya. Ya Pak. Tuh. Nanti tolong kamu perbaiki. Sebetulnya apa sih yang ingin kamu teliti, ingin kamu temukan tuh apa sih sebetulnya, Anissa? Yang kamu ingin temukan tuh apa sebetulnya sih? Yang ingin saya temukan itu yang di dalam apa sih namanya tuh mata pelajaran akidah akhlak ini, yaitu pengaruh apa sih gitu, kenapa anak ini bisa jadi seperti ini gitu. Oh, berarti kamu sedang tidak mengukur pengaruh ini. Kenapa Kalau di sini kan kalau kamu tadi dengan pernyataanmu begitu kan kamu mencari faktor-faktor apa saja yang membuat perilakunya seperti itu. Ya, kalau di sini kan kamu ingin melihat pengaruh pembelajaran akidah akhlak dengan perilaku signifikan tidak? Berarti kan kamu mencari nih korelasional gitu ya. Iya. Benar nggak? Iya sih Pak, jadi pengaruhnya itu kenapa dia tuh di pelajarannya itu nilainya bagus Pak, tapi ketika menerapkannya itu tidak ada gitu. Ya, terus yang mau kamu temukan tuh apa di situ? Yang mau kamu cari tuh apa? Ya itu Pak. Nanti kira-kira jawabannya apa? Di bab 4 di kesimpulan kira-kira jawabannya apa? Jawaban Yang akan kamu bahas kira-kira akan seperti apa, Anissa? Kan saya kan ini kan meneliti pengaruh anak-anaknya tersebut ya Pak ya, jadi Pengaruh anak-anaknya atau pengaruh pembelajaran? pengaruh apa sih namanya ini tuh? Pengaruh pembelajarannya. Pengaruh akidah akhlaknya ini kan terhadap perilaku peserta didiknya gitu. Jadi yang ingin saya itu pelajari itu tentang perilakunya ini, ada hasil untuk gimana anak ini mencerminkan yang mereka pelajari gitu Pak. Jadi kamu mau meneliti gurunya, proses pembelajarannya, materinya atau perilakunya? Dua-duanya jatuhnya Pak. Hah? Dua-duanya jatuhnya Pak. Semuanya. Kemudian metodenya, bagaimana kamu mengumpulkan data kalau semuanya? Bagaimana kamu mengumpulkan data terkait dengan proses pembelajaran? Bagaimana kamu mengumpulkan data terkait dengan materi guru? Bagaimana kamu mengumpulkan data terkait perilaku? Itu ada 3 berarti ya, 4 malah tadi kalau kamu sebutkan itu. Iya, 4 jatuhnya Pak. Hmm? Bingung juga saya Pak, kebanyakan Pak.
Nah, kebanyakan. Terus maunya yang Iya, mana? Pak. Kamu harus ajak Anissa. Mana yang kamu mau temukan? Dari situlah kamu akan menentukan judul. Karena judulmu kalau tadi seperti ini, berarti judulmu ini bukan kuantitatif deskriptif nanti yang tepat, tetapi mencari pengaruh. Ya, pengaruh ada variabel X, ada variabel apa namanya terikat dan variabel bebas. Sekarang saya mau tanya, ada variabel terikat dan variabel bebasnya nggak? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada? Tidak. Benar tidak ada? Coba saya lihat di bab 3 ya. Bentar, Pak. Kamu munculkan nggak itu? Bunyi nggak dia variabel? Ini ada variabel nih. Oh iya, Pak, ada. Ada hipotesis. Nih. Ada, Pak. Yang menjadi objek penelitian di sini di bab 3-mu adalah materi ajar akidah akhlak. Yang jadi objek penelitiannya materi ajar. Iya, Pak. Berarti kamu menganalisis materinya. Iya, Pak. Terus perilakunya enggak? Perilakunya iya, Pak. Tapi materi dulu, Pak. Nah, di dalam materi itu kan ada tuh, betul kan nanti penyebarannya perilakunya tuh begini, gini gitu, Pak. Ya. Gimana cara mengumpulkan data tadi? Apa, Pak? Mengumpulkan datanya bagaimana? Data yang seperti apa yang kamu harapkan nanti? Data. Ya, kamu kan mau menemukan sesuatu tadi itu ya. Nah, kamu Ya, mengumpulkan data kan? Gimana Ya, cara Pak. kamu mengumpulkan datanya? eh, Ya mungkin melalui itu ya Pak ya, kalau misalkan pengumpulan datanya itu melalui analisis data dulu gitu ya Pak. Mengumpulkan data dulu. Bagaimana yang cara kamu mengumpulkan data? Pertama, kamu tahu masalahnya, ya toh. Yang kedua, kamu tahu apa yang mau kamu teliti dan dari mana sumber-sumber data yang akan kamu peroleh. Ketiga, kamu tahu caranya mengumpulkan data, gitu loh. Mengumpulkan data misalnya, saya ingin menemukan pengaruh Pak antara variabel X terhadap variabel terikatnya nih Y, gitu ya. Mengumpul data-datanya berarti sifatnya numerik Pak, karena ini statistik terkait dengan angka-angka pengaruh. Berarti gimana mengumpulkannya? Ya menggunakan kuesioner gitu. Lalu bagaimana menganalisisnya ya? Menggunakan uji statistika ya. Apa saja uji statistika ya sesuai dengan yang kamu mau teliti apa, menggunakan regresi kah atau apa gitu, analisis jalur kah atau apa gitu ya. Barulah kamu lakukan pembahasan gitu Anissa. Jadi tahu dulu apa yang mau kamu teliti gitu ya. Fenomena tadi oke, sudah kita tahu ya, sudah ketahuan. Pak, ada kenyataan di lapangan. Anak-anak belajar akidah akhlak, nilainya bagus-bagus, tapi kok perilakunya tidak tercermin begitu. Ada kesenjangan itu Pak antara yang dipelajari dengan perilaku. Persoalannya di mana ya gitu. Nah, kalau kamu mau cari persoalannya di mana, maka yang cocok sebetulnya metodenya kualitatif. Kamu datangi murid-murid, lakukan interview, nanti datanya itu data deskriptif yang tebal, sehingga nanti hasilnya adalah ternyata kesenjangannya itu menurut perspektifnya siswa adalah di mana, di proses misalnya cara belajarnya guru, ini perspektifnya siswa. Nanti perspektifnya guru, kesenjangan itu terjadi karena tidak ada keselarasan antara pendidikan di sekolah dan di luar sekolah.
Nah, itu faktor-faktor. Kalau kamu mau menemukan apa sih yang terjadinya kesenjangan. Berarti itu jatuhnya kalau di ini berarti metodenya itu kualitatif apa kuantitatif jatuhnya Ya, siapa? jadi kualitatif kalau kamu mau mencari penyebab-penyebabnya gitu. Oh, kalau untuk Penyebab-penyebabnya belum kelihatan. Kecuali kamu sudah tahu penyebabnya apa. Misalnya eh, apa namanya? Pengaruh lingkungan, pengaruh strategi belajar atau strategi pengajaran guru akidah akhlak terhadap minat apa atau terhadap kecerdasan spiritual anak terhadap apa gitu. Nanti diukur gitu ya, perilakunya bagaimana, kemudian strateginya bagaimana, kemudian kamu cari angka di statistiknya berapa gitu lupa. ya. Jadi Ya, kamu Pak. harus tahu ajak. Kalau judulmu ini kamu ingin mengetahui bagaimana perilaku ya, bagaimana pengaruh Pembelajaran pembelajarannya terhadap ya, perilaku kan gitu. Itu yang gitu ingin kamu Pak. temukan. Jadi nggak semuanya, Anissa. Kamu cuma Oh, melihat di proses pembelajarannya, Pak. Atau di pembelajaran mana dispesifikkan. Pembelajaran itu kan nanti jadi luas. Ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada bahan pembelajaran, ada apa lagi di situ. Ya, nanti lihat dimensinya itu pembelajaran atau mau semua dimensi dimasukkan. Tapi tinggal dilihat angketnya. Angket sudah ada belum? angketnya Kan saya sudah minta tuh dulu. Sebelum ini harus sudah ada angket tuh, kalau yang mau perbaikan. Kamu udah ada belum angketnya? Belum ada ya? belum Pak. Harusnya sudah ada. Oh, Proposal ini iya, harus Pak. sudah siap dengan angket. Harusnya gitu, Anissa. Oke, Pak. Ya. Teori jangan hanya dijadikan pajangan. Teori itu nanti akan jadi dimensimu untuk melahirkan indikator-indikator di dalam angketmu gitu loh. Oke? Pak. Oke. Oke, Pak. Udah lebih jelas ya? Siapa? Baik, silakan aja nanti diperbaiki. Terimalah saran-saran dari dosen pembimbing 1 dan 2. Kalau itu masukan saya dari saya itu aja. Selain yang lain-lainnya ya, teknis-teknis menulis itu silakan lah perhatikan ya. Dari mulai kesalahan pengetikan, ejaan, kemudian Siapa? bagaimana membuat citasi, bagaimana membuat kutipan, bagaimana membuat sumber referensi, kemudian daftar pustaka ya. Baik, Oke, Pak. terima kasih Anissa. Iya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ada lagi? Teman saya, Pak. Mm-mm. Ya, silakan. Yuk, silakan. Silakan, Farah. Suaranya belum ada. Masih di mute. Suaramu, mic-nya ya. Iya, maaf Pak. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak, di bab 1 pendahuluan adalah latar belakang. Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Karena adanya wabah COVID-19 ini, pendidikan di Indonesia mengharuskan melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing, pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan dan diganti dengan pembelajaran online agar dunia pendidikan bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menurut pengalaman peneliti, ketika melaksanakan program pengalaman lapangan 2 di MTS Persatuan Islam 69 Matraman, peneliti memperhatikan pada saat pembelajaran hanya beberapa siswa yang fokus untuk mengikuti pelajaran, selebihnya tidak memperhatikan pembelajaran. Ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan karena hal tersebut membuat peneliti kesulitan untuk memberikan penilaian dalam pencapaian pembelajaran. Siswa tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung. Tidak hanya itu, adanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi ketika melaksanakan pembelajaran online. Misalnya gangguan jaringan, siswa tidak memiliki buku pegangan, Ya, tidak usah dibaca Farah, tetapi kamu sampaikan inti Baik, Pak. pentingnya. Ya. Kalau dibaca semua habis nanti. 2. Identifikasi masalah. Masalah-masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Matraman, Jakarta. Yang kedua, bagaimana kualitas pembelajaran online pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Matraman, Jakarta. Yang ketiga, apakah pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar di MTS Persatuan Islam 69 Jakarta. Yang ketiga, rumusan masalah. Masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat minat belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Matraman, Jakarta. Yang kedua, bagaimana kualitas pembelajaran online pada mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Jakarta. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar di MTS Persatuan Islam 69 Jakarta. Yang keempat, pembatasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap minat belajar siswa, tetapi karena adanya keterbatasan waktu penelitian dan literatur yang dimiliki, dan agar penelitian ini lebih terarah sehingga penelitian ini bisa menjadi penelitian yang relevan dan gambaran yang diperoleh lebih jelas dengan data yang akurat, maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Jakarta. Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat minat belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kualitas pembelajaran online pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Matraman. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar di MTS Persatuan Islam 69. Yang keenam, manfaat penelitian. Secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan tentang pembelajaran online dan minat belajar. Secara praktis, bagi yayasan dapat dijadikan masukan dalam memperbaiki proses pembelajaran online dan minat belajar. Bagi kepala madrasah sebagai referensi untuk memperbaiki proses pembelajaran online dan minat belajar. Bagi guru sebagai pedoman mengajar agar lebih baik lagi. Masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, kajian pustaka. Pengertian pembelajaran online. Menurut Isman 2016, pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan
internet dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Meidawati dan kawan-kawan 2019, pembelajaran daring learning sendiri dapat dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didik dan guru berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pengertian minat belajar. Menurut Sardiman, minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Menurut Daryanto, mengemukakan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru, secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online adalah kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan di mana dan kapan saja dengan menggunakan platform yang menggunakan internet seperti Google Meet, Zoom Meeting, dan lainnya, di mana pelaksanaan pembelajaran tidak harus dilakukan secara langsung berdasarkan penelitian pengertian para ahli di atas. Minat belajar adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis bahwa apakah terdapat pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar siswa kelas 7 terhadap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Jakarta. Kerangka berpikir pembelajaran online sebagai variabel X, indikatornya adalah jaringan internet, telekomunikatif interaktif, dan pembelajaran secara tidak langsung. Minat belajar sebagai variabel Y, indikator minat belajar yaitu perasaan senang, keterlibatan siswa, ketertarikan siswa, dan perhatian siswa. Metodologi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Persatuan Islam 69 Matraman. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar siswa dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau angket, populasi, dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 dan guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Persatuan Islam 69 Jakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 yang terdiri dari kelas 7A dengan jumlah siswa 16 dan kelas 7B dengan jumlah siswa 21 siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sudah, Pak? Sudah. Baik. Mari kita awali dengan pertanyaan yang sama seperti Anissa. Mengapa kamu tertarik meneliti hal ini? Karena ini, Pak, pas kemarin saya PPL itu banyak siswanya yang nggak fokus buat belajar gitu, Pak. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang masih ngerjain tugas dari guru mata pelajar sebelumnya gitu, Pak. Sama kan, mahasiswa juga gitu kan? Iya sih, Pak. Terus berdasarkan pengalamanmu sebagai mahasiswa, karena minat atau karena apa? Ada yang karena minat, ada yang karena terpaksa mungkin, Pak. Terpaksa. Jadi kamu kuliah terpaksa? Enggak, Pak. Enggak. Oke.
Variasi masalah. Oke, apa yang sebetulnya kamu ingin temukan di sini? Apa sih yang mempengaruhi minat belajar, yang bikin siswa itu bisa benar-benar mau belajar gitu Pak? Oh, kira-kira apa di situ ada apa saja? Ada dari misalkan ininya Pak, apa metode pembelajaran dari gurunya, dari teman pergaulannya, Terus terus sarana dan prasarananya Pak. ini belum keluar di ini di bab 2-nya. Di halaman Tapi berapa? di Word-nya sudah ada Pak, Iya, di halaman berapa? di halaman 14, Nah, 14. 13 sampai 14 Pak. Oke, 13 sampai 14 ya. Iya Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Ini muncul di instrumenmu? Instrumen belum Pak, Belum. Kamu belum buat instrumennya. belum. Kira-kira instrumennya nanti seperti apa? Sudah ada gambarannya? Kalau instrumen belum juga sih Pak. Ya, ini nanti berhenti di sini kalau belum sampai instrumen. Harusnya proposal sudah sampai instrumen. Oke, Baik Pak. baik. Oke, hipotesisnya apa? Adakah pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar Bukan siswa Pak? pertanyaan. Kalau hipotesis kan sudah jawaban Oh, sementara. Apa hipotesisnya? terdapat pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar. Oke, pengaruhnya seperti apa? Berdasarkan hipotesismu. Pengaruhnya ya yang tadi Pak, berdasarkan faktor-faktornya. Populasi. Populasinya berapa? Sini nggak disebutkan nih populasinya. Dari jumlah seluruh siswa kelas 7 itu ada, sebentar Pak, ada 37 sama gurunya satu Pak, jadi 38. Oke, sampelnya 37 Pak, populasinya 38. oke, berarti total sampling. Iya Pak. Oke, disebutkan ya. Baik Sini Pak. nggak ada. Ya. Populasinya tidak ada angkanya di sini. Kemudian samplingnya tidak disebutkan bahwa di sini adalah total sampling gitu ya. Baik Pak. Jadi seluruh populasi dijadikan sampel. Variabelnya apa saja? Variabel X-nya itu pembelajaran online sama variabel Y-nya minat belajar Pak. Dua saja. Iya. Baik. Yang kamu maksud sebagai pembelajaran online yang bagaimana itu? Yang ini Pak, apa namanya? Yang menggunakan Zoom gitu Pak. Dimensinya apa saja nanti yang muncul? Maksudnya gimana Pak? Pada saat diangket tuh bagaimana mengukur tentang pembelajaran online itu bagaimana mengukurnya? Yang menggunakan jaringan internet, terus telekomunikatif interaktif sama pembelajaran secara tidak langsung Pak. Ya, bentuk pertanyaannya seperti apa nanti diangket kalau seperti itu? Belum ini sih Pak. Ya kan ada pengaruh pembelajaran online. Gitu. Yang mau dilihat pembelajaran online bagaimana? Gitu kan? Apakah cuman Google Meet, Zoom, sekian persen Google Meet, sekian persen pakai Zoom, atau begitu saja, atau bagaimana kan gitu?
Ini Pak, sama pemahaman materi siswanya Pak. Pemahaman materi di mana? Di pembelajaran online. Iya Pak. Oke, pemahaman materi ya. Jadi harus di definisi operasional ini yang kamu maksud pembelajaran online itu harus muncul yang ini ya, yang jelas ya. Baik Pak. Sehingga nanti begitu kamu tuangkan di dalam angket tidak kesulitan. Minat belajar. Nih, seperti ini tadi ya. Indikatori jaringannya, telekomunikasi, pembelajaran tidak langsungnya. Mana pemahamannya? Nggak ada di sini pemahamannya. Yang mana ya Pak? Ini di bagian definisi operasional. Iya Pak, kemarin karena buru-buru jadinya belum semua dimasukin Pak. Harus diperjelas ya. Jaringan Iya, baik, Pak. internet apa kamu mengukur jaringan internetnya? Pakai apa? Speedy apa segala macam. Kamu mau mengukur yang seperti itu kan enggak kan? Iya Pak. Kamu mau mengukur interaksinya juga. Iya Pak, gitu. Gimana cara mengukur interaksinya? Seberapa sering siswa bertanya begitu Pak? Frekuensi bertanya. Iya. Perasaan seram, ketertarikan, keterlibatan. Iya. Analisis data. Ada uji instrumen? Ada Pak. Apa yang digunakan untuk menguji instrumen? Di sini baru saya tulis kriteria pengujiannya aja Pak. Nah, yang kamu gunakan apa di sini? Produk momen. Produk momen. Reliabilitasnya Reliabilitasnya pakai Alpha Cronbach, uji reliabilitas. Cronbach Alpha ya. iya Cronbach Alpha Pak. Uji asumsi klasik. Bagaimana menguji asumsi klasik? Apa sih perlunya kita melakukan uji asumsi klasik di penelitianmu ini? Kenapa perlu ada uji asumsi klasik? Untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi dapat didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi Pak. Maksudnya apa tuh? Persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi itu maksudnya apa? Mungkin ini ya Pak, apa namanya, seperti jawaban yang apa yang saya pengen mungkin gitu Pak. Apa? Paham nggak dengan kalimat yang kamu tulis ini? Nggak terlalu paham sih Pak. Oh, kenapa ditulis? Dapat dari mana? Dari buku Pak. Buku Gunawan. Iya. Bawa bukunya? Ketinggalan Pak. Ketinggalan. Apa judul bukunya? Apa ya? Sebentar Pak. Kayaknya ada di HP deh. Sebentar Pak. Ada di Kemarin, HP. iya Pak. Coba tunjukkan kepada saya bukunya. PDF ya? Saya lihat di ini sih Pak, Google Books gitu Pak. Oke, coba Google Books. Yang ini Pak. Coba kasih Buku lihat Mahir Penguat. di layar. Oh, itu. Ada previewnya nggak di halaman 108 ya? Coba. Sebentar Pak. Ada 108, kamu lihat di situ. Ada Pak. Kamu kutip dari situ. Iya Pak. Apa bunyinya di situ? Membahas tentang apa 108? Ini Pak, apa uji asumsi klasik tentang contoh kasusnya gitu Pak. Oh, coba kamu pahami di situ supaya kamu jawab pertanyaan saya.
Paham di situ? Oke, oke, sudah Farah, cukup. Nanti kamu pelajari ya. Baik, Pak. Jadi intinya adalah ketika kamu menuliskan apa yang kamu tulis di proposal itu, pahami betul-betul. Baik, Bukan Pak. buat hanya sekedar ujian Farah, tetapi memang kamu dalam upaya untuk meneliti. Jangan sampai kamu membuat angket, sudah mengumpulkan data, ternyata kamu salah konsep. Ya, kalau Baik, Pak. salah konsep, salah instrumennya untuk mengumpulkan data, kamu harus mengumpulkan data kembali dan itu akan membutuhkan waktu. Ya, jadi dari awal itu sama seperti Anissa, yang mau diteliti apa, persoalannya bagaimana, gitu. Kemudian sudah Baik, Pak. tepat tidak metodenya. Nanti kalau datanya sudah dikumpulkan, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan dengan data-data itu. Banyak yang sudah mengumpulkan data bingung, kemudian gimana ini data harus diapakan, gitu ya. Jadi pelajari betul-betul. Kalau mau memang misalnya menggunakan asumsi klasik begitu ya, sudah tahu tujuannya apa, gitu ya. Baik, Pak. Jelas ya Farah ya. Baik, Pak. Nah, ini di sini juga masih hanya ada definisi-definisi aja nih, ya. Di sini hanya definisi-definisi, misalnya apa namanya? Apa di sini yang kamu tulis? Nih, sebentar saya buka. Uji normalitas. Nah, jadi diberikan informasi ya, yang mana yang kamu gunakan. Baik, Pak. Ya, saya baca mana nih ujinya. Oke, baik. Saya kira cukup ya, Farah. Nanti Baik, Pak. konsultasi dengan pembimbing 1 dan 2-mu. Baik, Pak. Supaya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa selanjutnya? Izin Pak, selanjutnya saya. Baik, saya share screen ya Pak. Sudah terlihat Pak? Sudah. Ya baik Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Siddiq MSI selaku penguji pada hari ini, lalu ada Ibu Laila Sari selaku Kaprodi PAI. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Aulia Safira Fenindenta, mahasiswi Prodi PAI Fakultas Agama Islam. Baik Pak, langsung saja. Judul saya adalah peningkatan minat belajar peserta didik melalui metode diskusi pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 Studi MTS Persatuan Islam 69 Matraman. Kemudian alasan peneliti mengangkat judul penelitian atau alasan saya mengangkat judul ini adalah pertama, peneliti tertarik untuk meneliti minat belajar peserta didik dikarenakan minat belajar itu merupakan faktor penting di dalam ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Nah, dalam hal ini berupa sebuah metode pembelajaran, yaitu yang peneliti ambil adalah metode diskusi yang akan dicari pemecahan masalahnya. Lalu yang kedua, mengapa peneliti memilih metode diskusi? Karena metode diskusi sebagai variabel bebas atau penyebab dari variabel terikat, yaitu minat belajarnya. Nah, peneliti kemudian ingin mengukur ketertarikan belajar peserta didik di dalam sebuah diskusi untuk mencapai tujuan permasalahan. Lalu yang ketiga, ketertarikan antar peneliti akan observasi, mengamati sekaligus memerhatikan peningkatan minat belajar peserta didiknya, serta mengukur seberapa antusias mereka terkait metode diskusi yang diberikan.
Karena hal tersebut menarik minat peneliti dari pengalamannya, yaitu saat PPL, yang mendapat gambaran bahwa penelitian tersebut sangat efektif untuk dicari pemecahan masalahnya. Kemudian masuk ke bab 1, latar belakang. Dalam hal ini, menarik minat belajar peserta didik, peneliti memberikan metode diskusi dalam pembelajaran akidah akhlak. Meningkatkan minat belajar peserta didik bukanlah hal yang mudah, karena minat belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu sangat berbeda-beda. Maka kreativitas dan profesionalitas guru dan ketekunan serta keuletan dengan berbagai usaha seperti menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mengantarkan pada tumbuhnya minat belajar peserta didik. Untuk contoh kasusnya, jadi menurut observasi saya yang sudah saya lakukan Pak di kelas 8 itu, untuk minat belajar peserta didik lebih cenderung kepada peserta didik yang duduk di depan. Itu lebih tertarik akan minat belajar. Sejatinya, namun peserta didik yang duduknya di posisi belakang itu lebih mengandalkan teman-teman yang berprestasi untuk dalam hal proses pembelajaran, seperti itu Pak. Suara saya terdengar Pak? Baik, lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat minat belajar peserta didik kelas 8 dalam proses pembelajaran di MTS Persatuan Islam 69 Matraman. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan metode diskusi yang efektif agar peserta didik antusias dalam meningkatkan minat belajar peserta didik di MTS Persatuan Islam Matraman. Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh metode diskusi terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak dapat mengukur minat belajar peserta didik di kelas 8 MTS Persatuan Islam. Lalu ada tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat minat belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak khususnya di kelas 8 MTS Persatuan Islam 69 Matraman menggunakan metode diskusi. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran mengenai antusias peserta didik dalam pelaksanaan pengajaran bidang studi akidah akhlak dengan melalui metode diskusi di MTS Persis 69 Matraman. Lalu yang ketiga, untuk mendeskripsikan pengukuran minat belajar peserta didik kelas 8 di dalam pembelajaran akidah akhlak di MTS Persis 69 Matraman. Manfaat penelitian, di sini ada manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep-konsep baru dan terarah serta menambah khasanah untuk memperluas wawasan keilmuan. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi yayasan, tentu saja dapat dijadikan masukan dalam memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan minat peserta didiknya. Lalu yang kedua, manfaat bagi sekolah atau madrasah sebagai perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik yang akhirnya berpengaruh pada hasil belajar yang baik atau lulusan yang bermutu. Lalu manfaat yang ketiga ada bagi guru sebagai bahan acuan untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar peserta didiknya. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Di sini ada pengertian minat. Definisi minat menurut Slameto tahun 2010, minat adalah suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan, perhatian, fokus, ketekunan, usaha pengetahuan, keterampilan, motivasi, pengatur perilaku, dan hasil interaksi seseorang atau individu dengan konten atau kegiatan tertentu. Lalu ada menurut Muhyiddin Syah, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat belajar dapat diukur melalui indikator sebagaimana disebutkan oleh Slameto tahun 2010, yaitu ketertarikan untuk belajar, perhatian dalam belajar, motivasi belajar, perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa, serta pengetahuan. Kemudian dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian minat adalah rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa adanya dorongan atau paksaan. Kemudian ada pengertian metode diskusi. Menurut Killen dalam Abdul Majid 2013, diskusi adalah metode pembelajaran yang mengharapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Lalu ada pengertian selanjutnya menurut Pupu Fathur Rahman tahun 2010, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipandang bersama.
Kemudian kesimpulan peneliti, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode diskusi adalah salah satu alternatif metode atau cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuannya untuk dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat para peserta didiknya, serta peserta didik diharapkan mampu mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya kerangka berpikir. Di sini ada variabel X-nya, yaitu metode pembelajaran diskusi dengan indikator yang pertama, cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuannya untuk dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat para peserta didiknya. Lalu yang kedua, kemampuan saling bertukar ide, gagasan, serta bertukar pikiran di dalam kelas ataupun kelompok-kelompok belajar. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyatakan pandangan mengenai apa yang menarik perhatian peserta didik. Kemudian dari variabel X ini diharapkan peserta didik senang dengan metode pengajaran yang diberikan diberikan oleh guru sehingga membuat peserta didik bersemangat ketika belajar di dalam kelas. Lalu setelah itu menyangkut kepada variabel Y, di mana variabel Y di sini adalah minat belajar peserta didik. Indikator peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama memiliki adanya ketertarikan untuk belajar. Yang kedua, adanya perhatian dan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, adanya perasaan senang ketika belajar. Kemudian hipotesis. Minat belajar peserta didik yang bervariasi membuat seorang guru perlu memikirkan strategi pembelajaran yang cocok untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Metode diskusi merupakan salah satu metode yang menarik di dalam hal meningkatkan minat belajar peserta didik. Dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis nihil, jika diduga tidak ada peningkatan minat belajar peserta didik melalui metode diskusi pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 8 di MTS Persis. Lalu yang kedua, hipotesis alternatif. Jika diduga terdapat pengaruh peningkatan minat belajar peserta didik melalui metode diskusi pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 8 di MTS Persis. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Di sini peneliti menggunakan metodologi kuantitatif. Yang pertama, ada subjek dan objek penelitian. Di sini subjek penelitian untuk topik penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 MTS Persatuan Islam 69 Matraman. Yang kedua, objek dalam penelitian ini adalah data-data dan informasi tentang tingkatan minat belajar peserta didik di dalam kelas, khususnya dalam mata pelajaran akidah akhlak. Lalu di dalam bab 3 juga terdapat metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang sistematis melalui interpretasi yang tepat dari keadaan atau situasi yang akan diteliti. Variabel yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dari penyebaran angket atau kuesioner. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 8, yaitu ada 2 kelas A dan B yang berjumlah 51 peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel peserta didik kelas 8A dengan jumlah peserta didik sebanyak 28 peserta dan peserta didik kelas 8B dengan jumlah peserta didik sebanyak 23 peserta didik. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode pengamatan atau observasi, di mana peserta didik akan mengamati langsung di dalam kelas proses pembelajarannya. Lalu ada metode angket atau kuesioner, di mana peneliti membagikan kuesioner kepada peserta didik. Lalu yang ketiga ada dokumentasi, yaitu bisa dapat berupa data-data atau informasi, entah dalam contohnya rapor atau dan sebagainya. Sekian Pak presentasi dari saya. Jika ada revisi dan masukan, dipersilakan Pak. Oke, baik. Pertama, judulmu itu apa? Judul saya peningkatan minat belajar peserta didik melalui metode diskusi pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 8. Sebetulnya yang mau kamu temukan itu apa sih? Yang mau saya temukan itu, saya ingin mengukur tingkat minat belajar peserta didik. Mohon maaf Pak, mengukur tingkat minat belajar peserta didiknya dan dikorelasikan dengan metode diskusi gitu Pak.
kalau judulmu itu, Hmm, coba kamu baca judulmu, ulangi lagi judulmu. bentar Pak. Peningkatan minat belajar peserta didik melalui metode diskusi pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Coba baca Di sekali lagi. peningkatan minat belajar peserta didik melalui metode diskusi pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Oke, baca sekali lagi pelan-pelan. Peningkatan minat belajar peserta didik melalui metode diskusi pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTS Persis. Kalau kira-kira kalau judul kayak seperti itu apa yang dilakukan? Mengobservasi Pak, Coba baca lagi pelan-pelan. peningkatan minat belajar peserta didik melalui metode diskusi pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kecil deh. Oke. Mm. Berarti kondisi awalnya apa? Kondisi Kondisi awalnya minat belajarnya rendah atau tinggi? Kalau menurut saya masih bervariatif Pak. Enggak, dari judul saya tanya. Kalau dari judul ini ya, Mm-mm. kamu baca itu pelan-pelan. Coba kamu baca sekali lagi. Oh, dari judul kondisi minat belajar itu rendah Pak. Coba kamu baca sekali lagi. Peningkatan minat belajar peserta didik Stop, melalui stop. metode diskusi. Peningkatan Iya, Pak. minat belajar peserta didik. Berarti minat belajar peserta didiknya rendah, Perlu ditingkatkan, ya toh? Iya, iya Pak. Kemudian melalui apa? Metode diskusi yang Berarti saya ambil. metode diskusi digunakan untuk meningkatkan minat belajar Minat peserta belajar. didik. Iya Pak, betul. Kira-kira ini jadi judul penelitian bukan? Kenapa Pak? Ini judul penelitian bukan? Hah? Ini judul Maaf, Pak. penelitian bukan? Kalau seperti tadi itu. Iya Pak. Sebelumnya mungkin sempat ada pertimbangan judul juga Pak dari saya. Mungkin dari kata-kata dari kalimatnya ada yang perlu direvisi. Iya, sekarang saya tanya. Hmm. Coba lihat dari judul aja ya. Peningkatan minat belajar peserta didik. Berarti kondisinya peserta didiknya minat belajarnya rendah karena perlu ditingkatkan. Iya Lalu Pak. menggunakan metode diskusi. Iya Betul? Pak. Berarti Betul Pak. metode diskusi digunakan untuk meningkatkan Minat belajar. belajarnya peserta didik. Kan Iya. begitu. Kira-kira Iya, jenis begitu. penelitian, kalau ini penelitian bukan? Kalau menurutmu penelitian ini jenis penelitian apa? Judul penelitian Pak. Oke, jenis penelitian apa yang biasanya modelnya begini? Dengan judul Kuantitatif, Oh, kuantitatif. Di mana kuantitatifnya? kualitatif. Oh, kualitatif. Karena Kalau ini, kualitatifnya yang mana? Yang jenis apa? Kuantitatif. Iya, yang jenis mana? Kuantitatif atau kualitatif nih? Kok sebentar kuantitatif? Kuantitatif Pak, kuantitatif. Kualitatif. Yang mana Enggak kualitatif? kuanti. Kuanti yang mana kuanti? Iya. Kuantitatif Dari jenis apa? kata peningkatan. Ntar dulu. Jenis Mhm. penelitian kuantitatif sudah tahu kan? Sudah. Apa saja? Kuantitatif itu meneliti Iya, itu definisinya kalau itu. Jenisnya apa saja? jenisnya. Saya belum masukkan di proposal Pak. Enggak, bukan masukkan di proposal. Kamu sudah tahu kan jenis-jenis penelitian kalau kualitatif nih saya sebutkan ya. Iya, saya tahu perbedaannya Pak. Oke, perbedaannya kamu tahu. Hmm. Oke, sekarang jenis-jenis yang di kuantitatif apa saja yang kamu tahu? Itu ada pengaruh seperti pengaruh atau hubungan seperti itu Pak. Pokoknya saling berkaitan antara variabel X-nya dengan variabel Y-nya. Oke, kalau kualitatif kamu tahu juga Iya Pak. apa saja? Kualitatif itu meneliti secara langsung Ya, itu dan definisi jenis-jenisnya. kualitatif membersamai Pak, membersamai Ya, si itu definisi. Apa saja jenis-jenis yang ada di kualitatif? kualitatif mungkin lebih ke implementasinya Pak. Nih, saya kasih tahu ya, Aulia. Di kualitatif itu ada metode etnografi, Oh iya. ada case study, ya. Oh iya, apalagi lanjutin.
Saya nggak baca metode kualitatif, Pak. Oke, yang kuantitatif berarti apa? Baca nggak yang kuantitatif? Lebih ke definisinya aja, Pak. Oh, Sama metode penelitiannya oke, yang saya jenis-jenisnya paham. tahu? Jenis-jenisnya? Jenis-jenis metode penelitiannya, Iya, ya ada populasi dan itu sampel. bukan jenis-jenis. Itu yang ada di dalam kuantitatif itu kita objek yang kita lihat itu respondennya, ada populasi, ada sampel. Jenis-jenisnya seperti yang tadi saya bilang Aulia. Kualitatif itu ada etnografi, ada case study, ada critical discourse analysis, ada content analysis, ada grounded research, ada fenomenologi. Nah, kalau di Saya kuantitatif, boleh buka buku, Pak? hah? Boleh buka buku? Boleh. Ayo buka bukunya. Ada di halaman berapa? Iya, Pak, sebentar. Buku apa yang kamu baca? Ini, Pak. Prosedur penelitian dengan penulis Dr. Suharsini Arikunto. Itu penelitian kuantitatif tuh, Suharsini Arikunto. Iya, ada Pak kuantitatif juga. Ada jenis-jenis penelitian di kuantitatif apa saja? Kuantitatif itu kan approach. Hmm, Ada? bukan. Jenis-jenisnya belum ada, Pak. Belum ada. Ya, nanti cari ya. Iya, iya, Pak. Ada penelitian namanya kausal komparatif, ada penelitian korelasional, ada penelitian survei, begitu ya. Nah, sekarang lihat ini judulmu. Kira-kira ini metode apa yang tepat nih kalau judulnya seperti ini, Aulia? Memang kalau menggunakan metode kuantitatif tidak tepat, Pak. Enggak, saya tanya. Menurutmu tepat nggak ini? Tepat. Tepat. Udah tepat ya? Mungkin nanti direvisi aja, Pak, dari judul saya mungkin, Pak. Nah, nanti kalau urusan revisi, itu urusan kamu dengan pembimbingmu ya. Oh, iya, Pak. Oke, Baik. revisi. Ini hanya saya mau tahu menurutmu bagaimana. Hmm, Tapi kalau dilihat dari sini, kan peserta didik minatnya rendah. Kemudian dicari upaya menggunakan metode apa yang cocok untuk Iya, Pak. meningkatkan minatnya, kan gitu. Iya, Maka Pak. di sini dipilih metode diskusi. Mm-mm. Ini bisa jadi metode eksperimen kalau di kuantitatif, atau bisa menjadi action research di PTK dengan menggunakan siklus penelitian ini, gitu ya. Atau menggunakan eksperimen. Kalau eksperimen ada kelas kontrol, karena di sini nih kelihatannya kamu memadu-madukan nih dari beberapa sumber gitu ya, sehingga akhirnya bercampur-campur gitu Oh, seperti itu ya, Pak. ya, supaya nanti jelas ajak mau yang mana gitu ya, mau yang mana. Sekarang saya tanya, data yang mau kamu kumpulkan apa Aulia? Apa, Pak? Data Mohon maaf. apa yang mau kamu kumpulkan di situ? Data dari kuesioner? Kuesioner saja. Iya, Pak. Kemudian kenapa di sini ada observasi? Di Hmm, pengumpulan datanya ada kamu tuliskan. Pengumpulan datanya adalah apa? observasi karena saya pernah mengobservasi kan, Pak, secara langsung. Jadi saya masukkan di situ, Pak. Ya, nggak perlu kalau menurut saya. Nanti kan harus begini. Oke, Iya, Pak. datanya ada data observasi. Orang akan membaca di bab 4-mu. Mana hasil observasinya? Bagaimana Oh, kamu gitu. mengolah data observasi? Oh, iya, Pak. Bagaimana kamu menganalisis data observasi? Kan gitu. Iya, Pak. Berarti harus dibuktikan ya, Pak? Bukan masalah dibuktikan. Kamu betul-betul menggunakan observasi. Ataukah hanya digunakan untuk mendapatkan fenomena di awal saja? Kan gitu. Iya. Mungkin Ada dari nggak- ada tidak fenomena
Ada tidak masalahnya. pertanyaan yang relevan, pertanyaanmu di rumusan masalah yang relevan dengan metode pengumpulan data ini? Maksudnya Pak? Ada tidak pertanyaan rumusan masalahmu yang relevan dengan metode ini? Sebentar Pak. Eh, Kalau metode penelitian ya Pak. Metode atau teknik ya, supaya kamu nggak bingung. Ada tidak rumusan masalah yang kamu gunakan ini ya terkait? Adakah rumusan masalah yang relevan terkait dengan teknik pengumpulan data ini? Ada Pak. Apa? Apakah terdapat pengaruh metode diskusi terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak? Kalau terdapat pengaruh itu kan kamu tuh tadi mengukur menggunakan apa? Angket kan? Iya Pak. Iya. Di sini ada metode angket questionnaire, teknik pengumpulan datanya dengan angket. Mana pertanyaan yang relevan untuk menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi? Oh ini Pak, bagaimana pelaksanaan metode diskusi? Oke, gimana cara kamu mengobservasi? Waktu pengalaman pertama saya Bukan itu waktu pengalaman, nanti ke depan. nanti. Ini kan kalau waktu pengalaman itu kan sudah lampau. Ini kamu Iya Pak, harus sudah bergerak lama. ke depan, Aulia. Iya. Mm. Gimana kamu mengumpulkan data observasi? Data observasinya yang seperti apa yang mau kamu observasi nanti? Mungkin saya akan ke sama aja ya Pak. Maksudnya kalau bagi angket karena semua pertanyaannya kan ada di situ. Kalau saya observasi berarti saya akan melihat lagi nih kondisi minat belajar peserta didiknya, berarti saya harus mengajar lagi di sana gitu dong Pak. Nah iya, kamu mengamati lagi nggak ke sana? Belum. Belum atau kamu akan mengamati lagi nggak ke sana? Ada rencana nggak? Ada rencana. Benar. Rencana hanya untuk membagikan angket dan Oh, kuesioner. rencana kan membagikan angket berarti bukan observasi. Berarti kamu tidak menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi. Ya kan Aulia? Iya, Kamu hanya berarti menyebarkan tidak angket kan? jadi yakin. Kenapa Pak? Hanya menyebarkan angket kan? Iya Pak, sejauh ini rencana saya itu. Namun untuk observasi lagi Enggak. enggak. Ya udah, kalau enggak berarti kamu nggak usah memasukkan bahwa kamu akan melakukan observasi. Bahwa observasi yang kamu lakukan sebelumnya itu adalah untuk menemukan permasalahan atau fenomena aja gitu loh. Ya jangan bukan untuk kamu mengumpulkan data kembali di dalam penelitian begitu Aulia. Tapi nanti coba diskusi dengan pembimbingmu ya. Iya, nanti saya diskusi. Oke, analisis data. Ini analisis datanya pakai apa? Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskusi. Maksudnya apa, Aulia? Halaman 28. Sebentar ya Pak. Teknik analisis data. Kamu ini berupaya tangguh aja ini. Hah? Analisis data. Teknik analisis datamu di halaman 28, bukan halaman 28 buku, bukan halaman 28 buku. Halaman 27 Pak. Ya, halaman 27 proposalmu di halaman 28 di bagian atas, baris atas itu ada tulisan kan? Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskusi. Tadi kamu katanya mengumpulkan datanya dengan angket. Angketnya kemudian didiskusikan atau gimana? Enggak Pak, kayaknya saya salah ngetik. Salah ketik apa salah masukkan? Salah memasukkan metode diskusi di sini Pak. Oke. Iya. Salah
Gimana ya? Maksudnya teknik analisis data yang digugakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Itu kan metode, itu kan alat pengumpulan Iya, datanya. Angket alat itu pengumpulan Aulia, data. bukan dia. Angket itu kan untuk mengumpulkan data. Datanya dikumpulkan menggunakan angket. Nah, begitu angket terkumpulkan, data-datanya bentuknya numerik, kan sangat setuju, tidak setuju kan angka tuh. Iya, benar. Oke, kemudian kan Nomornya ya, Pak. dianalisis, diolah angka-angka itu. Gimana cara ngolah Iya, dan diolah. analisisnya gitu loh. Jangan sampai kamu menjawab gini, eh apa namanya, sayur, kamu mau masak sayur gitu kan ya. Ya, mau masak sayur capcay. Nah, sayur capcay, piring itu adalah ininya, instrumennya kan gitu harusnya. Jangan bilang bahwa memotong-motong dengan piring, kan enggak, ini enggak masuk. Mbaknya Iya, begitu Pak. ya. Mm. Oke, nanti diperbaiki ya, Aulia. Baik, siap, Pak. Termasuk analisisnya seperti apa? Pasti menggunakan statistika kalau kamu kuantitatif kan. Oh, iya, iya. Apa begitu. Nanti ada uji instrumennya. Tadi seperti Farah tuh. Kalau Ada mau uji mau instrumennya. mengukur, kan kamu harus tepat alat ukurnya sehingga alat ukurnya itu dapat memberikan gambaran sesuai dengan yang diharapkan begitu. Ya. Ya, jadi di buku juga ada, Pak, instrumen-instrumen. Ya, di buku ada, tapi belum ada di kamu tuangkan. Kamu Berarti ditambahkan instrumen juga ya, Pak? ya harus ada instrumen ya. Kamu mengumpulkan data tadi pakai apa? Pakai angket. Pakai angket. Angket itulah instrumen, Aulia. Oh iya. Harus ada lah. Ya. Pelajari cara membuat angket yang benar, yang baik. Oke. Pelajari cara membuat angket. Jangan sampai kamu sudah turun ke lapangan, mengumpulkan data, angketnya itu tidak reliable. Ya toh, karena angketnya tidak reliable, akhirnya datanya berantakan. Oh iya. Datanya berantakan, kamu harus mengumpulkan data lagi. Salah kamu ngambil kesimpulan nanti. Ngolah datanya nggak tahu, analisis datanya nggak tahu. Akhirnya kamu stuck, berhenti aja di situ. Dan nggak selesai skripsinya. Memang itu yang diharapkan, kan nggak kan? Nggak. Maka dari awal saya minta kalian tahu mau membahasnya apa begitu dulu di draft proposal, sehingga nggak apa namanya, nggak berjalan dalam kegelapan gitu. Kalau mau kuantitatif ya kuantitatif, monggo. Kualitatif oke. Mau mix method silakan ya, tapi jelas permasalahannya apa, tepat memilih metodenya begitu. Kalau kualitatif mau apa, etnografi, fenomenologi, dan seterusnya. Kalau kuantitatif mau yang apa, yang survei kah, atau yang apa, korelasional kah, apa kausal komparatif kah, begitu. Nanti kalau masing-masing metode itu kan punya teknik mengumpulkan datanya sendiri, teknik analisis datanya sendiri gitu. Dan ada rencana pembahasan, nih pembahasan mau begini. Kemarin kamu isi rencana pembahasan apa? Di rencana Di tugas pembahasan yang saya berikan kepadamu dulu di mata kuliah di seminar. draft proposal. Iya. Rencana Iya, Pak. pembahasannya apa? Jadi di draft proposal itu saya membuatnya dengan metode kualitatif ya, Pak, yang saya berikan ke Bapak. Ya. Nah, setelah saya konsultasi bimbingan dengan pembimbing satu, beliau itu jadi pas mengkonsultasikan judul saya, beliau bilang ini kuantitatif ya gitu. Terus saya ini dong Pak, Iya. mengotel argumennya kualitatif Pak gitu. Enggak, ini kuantitatif gitu. Oh iya, jadi saya merubah isi proposal saya jadinya Pak. Terus juga awal judulnya pun juga ada perbaikan atau revisi gitu Pak. Ya sudah, nanti ikutin aja kata pembimbingnya. Tapi yang jelas kamu tahu apa Iya, yang Pak. harus kamu lakukan. Karena kamu nanti akan terjun ke lapangan. Minta arahan terus sampai angketnya jadi, sampai kumpulkan data analisisnya. Pak, berarti kalau begini analisisnya pakai apa? Pak, analisis ini pakai rumus apa gitu. Ya. Iya. Supaya kamu tahu. Jadi nggak bingung. Jadi jelas gitu. Ya. Iya, baik Pak. Baik. Oke. Sudah, cukup. Ya, jadi kalau menurut Bapak
judul saya ini masuk nggak gitu Pak dengan penelitian kuantitatif? Tugas saya itu tidak untuk cawe-cawe di bagian itu ya. Nanti Iya. ada konflik of interest sendiri, beda nanti kamu ngikutin saya, pengikutin pembimbing kan beda nanti, kamu Iya, sendiri yang beda, bingung iya enggak sih Pak. ya. Jadi Maksudnya ikuti. kalau dulu saya tuh target saya tuh emang pengennya kualitatif Pak gitu. Tapi ya Ya daripada udah, saya bingung juga gitu kan. ya udah. Jadi curcol nih Oh, mohon maaf Pak. ya. Ya. Jadi Aulia, yang penting kalau memang diarahkan kuantitatif ya pelajari kuantitatifnya sehingga kamu tahu kumpulkan datanya gimana, ngolah datanya gimana, analisisnya pakai rumus apa gitu ya. Jadi nanti Iya, begitu kamu sudah sebar angketnya balik, kamu nggak bingung. Nanti bingung, Iya. Pak, saya mau ngapain Pak dengan angket ini yang udah dikumpulkan. Insya Allah nggak bingung Pak, Insya Allah. Benar, nggak bingung ya. Iya. Kamu mau Karena kan udah ngapain? dapat Kalau udah mantap. dapat angket, mau kamu apain? Ya saya hitung Pak Apa jadi itu lembar angketnya? jawabannya. Hah? Lembar angketnya. Jawaban dari responden yang mengisi angket saya Gimana cara ngitungnya? pakai rumus produk momen. Produk momen doang. Udah itu aja. Terus kelihatan Baru tuh. itu aja. Kelihatan tuh peningkatannya itu. Ya kan dari hipotesisnya juga ada hipotesis alternatif diduga ada peningkatan gitu Pak setelah saya melakukan penelitian. Oh, jadi kamu melakukan penelitian dalam rangka upaya peningkatan. Itu jadi PTK loh, Aulia. Jangan terjebak loh. Kamu sedang mau menemukan pengaruhnya metode diskusi dengan minat gitu. Bukan dalam upaya meningkatkan mereka. Kalau meningkatkan mereka nanti jadi eksperimen atau jadi PTK. Iya. Berarti juga dari kata peningkatan ini pun Ya hipotesisnya coba nanti ditanya lagi gimana baiknya itu cara merumuskan hipotesisnya betul gitu ya. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y kan gitu. iya Pak, benar. Terdapat pengaruh signifikan antara metode diskusi dengan minat. Berarti harus ada ininya kan, pembandingnya tuh. Ada yang tidak menggunakan metode diskusi minatnya rendah nggak kan gitu. Jangan-jangan menggunakan metode yang lain juga minatnya terendah atau sama-sama tinggi kan gitu. Gimana kita mau membedakan kan gitu ya. Nanti silakanlah kamu pikirkan baik-baik ya. Pokoknya pesan saya sebelum turun ke lapangan kamu sudah jelas sudah mau kemananya ya. Jadi nggak bingung sendiri ya. Selesai tepat waktu mudah-mudahan. Siapa? Oke, silakan. Sudah mau dibahas lagi apa mau sudah? Ada lagi Pak yang perlu saya perbaiki. Enggak, sudah ya. Yang lainnya kamu coba teliti lah ejaannya, titik komanya, kalimatnya, cara membuat kutipan kayak opcit, logcit itu jangan dijadikan body note, itu khusus kaidah footnote. Oh, nggak usah ibit juga gitu mau saya Pak. Kaidah catatan kaki jangan dijadikan body note. Ya. Ya, semacam itu diperhatikan lah. Ya. Ya, baik Pak. Baik, sudah saya kira cukup. Iya. Siapa lagi setelah ini? Satu lagi Aminah. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Ya, ikuti saja kata pembimbing ya. Ya. Kalau saya kan menyesatkan ke jalan yang benar. Kalau pembimbingmu menunjukkan jalan yang benar gitu. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ini selanjutnya Aminah Pak. Ya. Dia pakai akun saya. Oh iya, oke. Karena akunnya bermasalah. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yuk, silakan Aminah. Nggak usah lama-lama, yuk. Iya Pak. Kamu mau ngirim ini nggak?
Ayo di share screen. Mana yang dipresentasikan? Iya Pak, bentar. Kirim kemana kamu? Amina, kamu sudah mengirimkan ke saya belum, Amina? Sudah Pak. Mana coba? Ngirimnya kemarin. Sudah terlihat ya Pak? Oke, sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Siddiq MM, MSI, maaf Pak. Yang saya hormati pula Kaprodi PAI Bu Laila Sari. Di sini judul saya yaitu peran guru dalam pembentukan akidah akhlak peserta didik kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Swasta Persatuan Islam 69 Matraman. Latar belakang pendidikan merupakan suatu kebutuhan dan menjadi hal yang sangat penting bagi anak-anak baik secara formal maupun non-formal. Terlebih lagi pendidikan akhlak yang senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan cerminan untuk pribadi seseorang. Hakikatnya, manusia mempunyai potensi yang jujur. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas penelitian dengan judul Peran Guru dalam Pembentukan Akidah Akhlak Peserta Didik di Kelas 8 Madrasah Sanawiyah Swasta Persatuan Islam 69 Matraman. Fokus dan subfokus penelitian ini dilakukan di MTS Persatuan Islam 69 Matraman. Peneliti akan melakukan penelitian kurang lebih dari 1 bulan. Penelitian ini hanya difokuskan pada peserta didik kelas 8. Rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah: 1. Bagaimana peran guru dalam pembentukan peserta didik kelas 8 di MTSS Persatuan Islam 69 Matraman. 2. Apa hambatan yang dihadapi guru mata pelajaran dalam pembentukan akidah akhlak? Bab 2. Landasan teori. Kajian pustaka. 1. Pengertian peran. Kata peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keahlian, di mana dengan keahlian tersebut seseorang dapat berbeda dengan orang lain. Yang kedua, pengertian guru. Guru adalah seseorang yang digugu dan dapat ditiru. Tindakan, ucapan, dan bahkan pikirannya selalu menjadi kebudayaan pada masyarakat sekelilingnya. Pengertian akidah akhlak. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Jika iman seseorang sedang bertambah, maka yang muncul adalah akhlak yang baik. Jika iman seseorang berkurang, maka terlihatlah akhlak buruknya. Subjek dan objek penelitian. A. Guru akidah akhlak. Subjek penelitiannya di sini yaitu A. Guru akidah akhlak, B. Peserta didik, C. Kepala sekolah.
kepala sekolah ya. Objek penelitiannya adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah di MTSS Persatuan Islam 69 Matraman. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Teknik pengumpulan data di sini saya mengambil 3 teknik, yaitu 1 observasi, 2 wawancara, 3 dokumentasi. Baik, sudah Pak. Sudah. Ya Pak. Coba kamu kirimkan ulang ininya, proposalnya lewat WhatsApp. Bentar Pak. Bentar Pak. Sudah. Kamu ngerjain sendiri apa dikerjain sama orang? Kerjain sendiri Pak. Benar. Benar Pak. Kenapa milih tema ini? Karena saya melihat keadaan sekarang bukan saja peserta didik, tapi buat semua orang yang saya lihat, termasuk saya sendiri, melihat kepada apa ya, ilmunya tapi tidak akhlaknya itu sedikit Pak. Akhlaknya sedikit tuh dari mana kamu tahu akhlaknya sedikit? Seberapa sedikitnya? Maksudnya ini Pak, apa? Lebih mementingkan ilmunya daripada akhlak. Mementingkan ilmunya dari akhlak tuh kayak bagaimana? Kayak seseorang mempunyai ilmu yang lebih, tetapi dia tidak memiliki akhlak yang bagus, berarti sama saja Pak. Oh, berarti peserta didik di madrasah
Persis ini punya ilmu tapi nggak punya akhlak gitu ya? Maksudnya bukan ini Pak, soalnya kan pernah PPL di sana ya Pak, melihat peserta didiknya itu banyak yang akhlaknya bagus, ilmunya bagus, ada juga yang akhlaknya tidak ini Pak, Banyaknya seberapa banyak? ya lebih dari 3 gitu ya Pak, Lebih dari apa? lebih dari 3 peserta didik lah. Dari berapa banyak? Dari yang saya meneliti kelas 8 dari 50. Sedikit dong. Kalau gitu dari 3 dari 58 sedikit apa banyak? Sedikit ya Pak. Sedikit. Kok kamu bilang banyak? Jadi di dalam penelitian itu pernyataan kita harus terukur, Aminah. Iya, Pak. Seberapa banyak gitu. Misalnya saya menanam pohon, jarak antara satu pohon dengan pohon yang lain ya cukup dekat. Nah, berapa dekatnya? Ya lumayan jauh. Berapa jauhnya kan gitu. Jadi kalau di penelitian itu dia terkuantifikasi gitu ya Aminah. Baik Pak. Jadi pernyataanmu harus hati-hati. Kalau kamu bilang banyak peserta didik di Persis, marah nanti guru-gurunya itu di sana. Masa kami selama ini ngajar gak berakhlak dong? Kamu bagaimana sih? Kan gitu. Tidak ada, harus berdasar ini data gitu ya. Ya Pak. Apa sih yang mau kamu teliti? Yang saya teliti peran guru pendidikan akidah akhlak Pak, Peran dan guru, peserta siswa. peran guru itu kan sudah ada, sudah jelas peran guru. Apa peran guru? Peran guru dalam, ya Pak, Peran guru apa saja? mengajar, Siapa yang ini mengampu mata kuliah pendidikan ya guru, Pak, pendidikan guru, ya keguruan ada kan? Mata kuliahnya ada kan? ada Pak. Ya apa peran guru? Sudah lulus belum mata kuliahnya? Mata kuliah apa Pak? Mata kuliah keguruan itu sudah lulus belum kamu? Sudah Pak. Sudah. Apa saja peran guru? Peran guru yaitu mengajar, mendidik, dan Apa? bentar Pak, boleh saya lihat ini ya Pak? Yaitu sebagai peran guru sebagai pengajar, pembimbing, serta sebagai penghubung bagi peserta didik dengan guru tersebut. Maksudnya penghubung apa? Penghubung antara komunikasi antara si guru dengan peserta didik Pak. Ya, perannya guru itu mengajarkan ilmu pengetahuan yang baru, mendidik, ya menjadi role model, contoh, melatih keterampilan hidup atau coaching, memberikan bimbingan, pengarahan, memberikan motivasi, kan itu kan?
Iya Pak, iya Pak. Ya sudah terjawab dong penelitianmu. Nggak perlu dilakukan dong penelitiannya. Gimana tuh? Sudah terjawab kan penelitiannya? Iya Pak. Sudah. Terus untuk apa diteliti? Jadi apa yang mau kamu temukan sini, Amina? Tentang akhlaknya Pak. Akhlak. Kamu Iya, mau Pak. mau meneliti tentang akhlak. Akhlaknya siapa? Guru apa akhlaknya siswa? Peserta didiknya Pak. Kamu mau meneliti tentang akhlaknya peserta didik. Iya Pak. Terus judulnya kenapa peran guru? Ya itu Pak, peran guru dalam pembentukan akhlak. Maksudnya peran guru dalam pembentukan akidah akhlak, yaitu ada peranan guru antara siswa tersebut. Peranan guru sudah tahu tadi kan? Apa saja peranan guru? Apa saja? Yaitu bentar Pak, Mendidik, tadi itu Mendidik. mengajar, apalagi? mengajar, Melatih membimbing, keterampilan, membimbing, ya kan? Itu udah Iya, kan Pak. peran guru kan? Iya, Udah dong, terjawab dong. Itu kan yang mau kamu temukan peran gurunya kan? iya Pak. Iya, ya sudah terjawab itu. Terus buat apa diteliti? Gimana Amina? Jadi mau meneliti apa? Amina maunya meneliti apa sebetulnya? Ya itu Pak yang tadi. Yang tadi ya udah ketahuan jawabannya. Kalau nanti jawabannya hanya itu, dangkal penelitianmu Amina. Ya. Iya Pak. Coba kamu turunkan peran guru yang kamu maksud tuh apa saja, yang mau kamu temukan tuh bagaimana sebetulnya? Peran guru yang bagaimana sih yang mau kamu temukan? Gimana lu Pak? Oke. Metode penelitiannya apa, Amina? Metode penelitiannya observasi, dokumentasi, dan wawancara Pak. Ini tulisan, makanya saya tanya kepadamu. Kamu seminar dapat A apa B apa C? Seminar proposal dapat B deh Pak. Dapat B. Bagus ya. Nah, ini karena saya tanya makanya kamu mengerjakan sendiri apa ada yang bantu? Sendiri Pak. Benar, sendiri. Sendiri Pak. Benar Pak. Oke, baik. Penelitian di sini metodenya apa yang kamu pakai? Metodenya kualitatif Pak. Kualitatif yang bagaimana? Kualitatif yang bentar Pak. Digunakan untuk Nah, Mina, nanti Ya, setelah Pak. ini kamu belajar Pak. bersama teman-temanmu ya. Baik Pak. Ya.
Diperkuat lagi kamu dalam dalam menentukan tema ini. Kamu mau cari penelitian ini apa sih yang mau kamu teliti? Kalau peran guru yang bagaimana yang mau kamu lihat? Misalnya apakah dari guru itu kamu mau lihat bagaimana cara dia mengajar, strategi pembelajarannya apa, gitu loh. Kemudian bahan ajarnya bagaimana? Itu kalau kamu mau meneliti itu. Ya, terus kemudian kamu lihat apakah perannya guru sejauh mana, begitu kan bisa juga. Ya, Iya, Pak. di dalam misalnya guru sebagai apa tadi, motivator. Bentuk bentuk proses memotivasinya tuh seperti apa di lapangan kan gitu. Itulah Amina, saya mengharapkan jawabanmu seperti itu. Gini loh Pak, yang saya mau temukan perannya guru tuh kalau dia memotivasi itu seperti apa sih gitu. Kemudian kalau dia mengevaluasi itu bagaimana sih, sehingga kok ahlak-ahlaknya pada baik atau ahlak-ahlaknya pada nggak baik kan gitu. Iya, Pak. Terus kamu tak wawancarain anak-anaknya, seneng nggak kalau dimotivasi sama guru akidah ahlaknya seperti itu. Cocok nggak kan gitu. Terus kamu lihat, kamu amati, oh iya anak-anaknya ahlaknya baik kalau diskusi di kelas maupun di luar kelas dengan kalimat-kalimat yang positif misalnya. Kalau dengar azan langsung ke masjid kan gitu. Iya, Pak. Gitulah Mina. Iya, Pak. Ya. Dah, Baik, pelajari yang benar ya. baik, Pak. Nih sumber-sumber referensinya kamu punya nggak ini? Punya, Pak, punya bukunya. Oke, coba. Buku apa itu? Prof. Dr. Sugiono, metode penelitian kualitatif. Sugiono. Cetakan Iya, tahun Pak. berapa itu? Cetakan tahun bentar, Pak. ...2020. Lah, Lebih. di daftar pustakamu itu cetakan 2015. Lu bertulis, Pak, salah. Maksudnya nulisnya salah nulis. Kok salah nulis? Kamu ambil Ini dari salah mana nih? masukin. Kamu punya nih bukunya John Creswell punya? Itu dari ini, Pak, dari apa? Dari e-book. Mana e-booknya? Coba saya lihat. Saya, Pak. E-book. Mana e-booknya? Bentar, Pak, saya lihat. Itu dari apa, Pak? Bukan ini apa? Amina, kalau Iya, bukunya Pak. nggak ada, nggak kamu kutip, nggak kamu gunakan, nggak usah dimasukkan dalam daftar pustaka. Kalau mau Baik, kamu Pak. gunakan daftar pustaka, kamu pastikan bahwa kamu memiliki buku itu dan kamu baca. Baik, Pak. Moleong ada bukunya Moleong. Ini saya punya John Creswell saya ada, Moleong saya ada. Mana coba lihat Moleong, kamu punya nggak? Nggak punya, Pak, itu ambil dari jurnal. Nah itu ambil dari Google kan, kamu ambil dari blognya orang, kemudian kamu comot taruh di sini. Jangan. Ya Mina ya. Ya, Pak. Oke, perbaiki nanti. Pastikan bahwa yang masuk di literatur daftar pustaka itu memang sumber-sumber referensi yang kamu pakai. Nih misalnya di halaman 19 kamu mengutip Moleong, bukunya tahun 2017, tapi di sini di daftar pustaka yang kamu ambil, yang kamu tulis adalah Moleong tahun 2014. Yang mana yang dipakai? Kan gitu. Ya, Ya Pak. Mina ya. Ya, Pak, ya. Oke, baik. Saya kira cukup. Baik, Pak. Minta ininya, Pak, saran dan koreksinya terkait judul itu, Pak. Kenapa? Saran terkait judul saya, Pak, apakah sudah ini? Ya, kalau judul nanti dengan pembimbingnya aja ya. Baik, Pak. Ya, Ya. saya hanya mau uji atau menelaah. Kamu mau menguasai proposalmu beneran nggak?
Baik, Tuh, Pak. kamu bikin beneran nggak? Kamu yang bikin sendiri? Bikin sendiri, Pak. Ya, Ya, Pak. tuh. Baik. Udah, cukup. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, Pak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin langsung live ya, Pak. oke. Pak, Ya, untuk lembar revisi nanti saya kirim ya, Pak. ya penilaiannya ya sama Bu Lela ya. Ya, revisinya. Revisi, Pak. Soalnya diminta sama Bu Laila. Buat aku sebagai bukti, Pak. Ya, ini kan ada rekaman videonya, bukti juga itu. Iya, Pak. Nanti saya kirim, Pak. Ya semuanya jangan satu-satu ya, jangan kepengan ya, bareng-bareng aja itu. Yang tadi Oh, di bareng-bareng satu ini ya, Pak. ya di Sama Aulia jangan, semua. jangan masing-masing mengirimkan, nanti tertenggelam chattingnya. Langsung siapa misalnya lewat siapa Aulia atau lewat siapa tadi Anissa atau siapa lah ya, nanti dikirimkan nih punyanya Amina, nih punyanya siapa Aulia, nih punya siapa gitu ya. Siapa? Oke, sudah ya. Ya, Mau Pak. kapan dimintanya, untuk kapan? Nah, secepatnya, Pak. Secepatnya Untuk itu seberapa perbaikan ya. cepat? Hari ini atau besok juga bisa, Pak. Besok ya. Iya, Pak. Benar tuh, Iya. sama Bu Lela besok. Terus saya kasihnya kemana? Bu, besok bisa. Itunya kertas apa? Oh iya boleh. Boleh, kata Bu Laila boleh, Pak. Ya sudah. Kita juga, Pak. Nanti saya kirim ke siapa kalau sudah selesai? Yang ngirim aja, Pak. Farah atau aku atau Oh, jadi saya Aulia. kembalikan kepada yang ngirim ya. Iya, Pak, ya. Oke, baik. Baik, Pak. Nanti langsung tahu nilainya dong dari saya. Hah? Bu, itu nilai atau ini, Pak? Nilai atau katanya buat bapak-bapaknya langsung tahu nilainya dong. Kalau gitu. Oh, itu nggak usah ya, nilainya nggak usah diisiin sebenarnya. Nilainya nggak usah dimasukin, Pak. Oh, nggak usah dimasukin. Iya, jadi nilai benar-benar. Jadi nggak usah dinilai. Iya, nggak usah dinilai, Pak. Jadi hanya koreksiannya aja dari bab 1 sampai bab 3. Ya Untuk udah. penilaiannya Ada itu nanti koreksian dari saat bagus semua sidang. kok. Nggak apa-apa kalau misalnya Bapak mau ngasih nilai, biar ketahuan kan nilainya berapa, Pak. Ya. Biar Bu Lela aja yang ngasih nilai deh. Bagus-bagus ya, Pak. Alhamdulillah mereka, Pak. Ya bagus lah. Masa nggak bagus sih? Bimbingannya Bu Lela masa nggak bagus sih? Anak-anaknya Bu Lela mah bagus-bagus. Alhamdulillah, makasih Pak, ini lancar Pak. Lancar ya. Gampang baik Pak, karena semua digabung dalam satu ruangan, yang khusus yang online, yang yang hadir, dosennya yang hadir. Jadi ada 3 ruangan kita maksimalkan dan semua mahasiswa masuk ke dalam satu ruangan itu, jadi tidak ada yang di luar Pak. Ya bagus lah. Jadi Ya. sangat kondusif, itu usulan dari Pak Rusdi. Iya. Akhirnya semuanya ini mudah-mudahan sih besok juga tidak ada kendala seperti ini Pak, mudah-mudahan lancar seperti hari ini. Makanya nggak sampai sore Pak, kita semua udah selesai semua Pak, alhamdulillah. Juli ini udah pulang. Bapak nggak dapat konsumsi kan Pak? Nggak dapat snack Pak? Nggak ada. Iya Bapak nggak datang, nggak dapat konsumsi. Kirim lah GoFood. Nanti tinggal ditransfer aja ya Pak ya, sama Pak Penjahat ya Pak. Ya. Makasih banyak ya Pak. Sama Mama. Hati sehat dulu ya. Ya, assalamualaikum. Makasih, Pak. Ya, ya. Semangat terus, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi